Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bawang di Kota Tegal kian mahal. Pedagang dan pembeli kini menjerit. Tak terima ditagih uang parkir, tamu hotel di Kota Purwokerto, Banyumas menembak juru parkir hingga tewas. Uang luntur saat membayar ikan. Seorang perempuan ditangkap karena memakai uang palsu saat berbelanja di Pasar Kayen Pati. Aksi koboi jalanan terjadi di tempat parkir sebuah hotel di Kota Purwokerto, Banyumas. Seorang tamu hotel menembak juru parkir hingga korban tewas. Peristiwa itu dipicu karena pelaku menolak membayar biaya parkir. Penembakan terjadi di halaman parkir hotel di Jalan Suparjo Rustam, Kota Purwokerto, Sabtu dini hari. Tamu hotel cekcok dengan sejumlah juru parkir hingga mengeluarkan senjata api lalu menembak ke arah juru parkir. Pihak hotel mengatakan penembakan itu dipicu karena tamu hotel menolak membayar parkir. Pihaknya mendengar laporan ada 2 kali suara tembakan. Pelaku itu menolak untuk membayar biaya parkir. Dan setelah menolak, pelaku itu mengeluarkan senjata dan menembakkan ke beberapa tukang parkir. Cuma yang kena itu salah satu korban yaitu Fajar dari Cincang. Menembakkan beberapa kali? Informasi yang saya terima 2 kali sementara itu. Ini ke arah orang langsung atau ke atas? Ke arah orang langsung. Informasi yang saya terima saat ini ke arah orang langsung ke arah dada. Juru parkir yang tertembak sempat melarikan diri tetapi terkapar di jalan. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Diduga senjata api yang digunakan adalah jenis pistol. Polisi memeriksa 6 saksi atas penembakan yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Ada terjadi penembakan terhadap seorang laki-laki tadi sekitar pukul 3.45 pagi dini hari di parkiran Hotel Braga, daerah Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini korban sesuai dengan keterangan saksi itu salah satu juru parkir di hotel tersebut, Hotel Braga tersebut. Terus pelakunya itu pengunjung? Untuk saat ini dari keterangan awal, pelaku diduga salah satu pengunjung. Hotel? Ya, di salah satu pengunjung tempat hiburan di hotel itu. Usai diautopsi, jenazah korban penembakan Fajar Sebekti dibawa ke rumah duka di Desa Karangsari, Kabupaten Banyumas. Dalam kurung dari 24 jam, polisi menangkap 3 tersangka kasus penembakan juru parkir di Banyumas. Ketiga tersangka adalah Anang Yusuf, warga Bandung, Jawa Barat yang menjadi penembak juru parkir dan 2 orang lainnya adalah pemasok senjata api. Tersangka mengaku emosi saat ditagih uang parkir sebesar Rp15.000. Saat itu tersangka yang dalam keadaan mabuk langsung menembak ke sejumlah juru parkir. Sementara soal kepemilikan senjata api, ia mengaku membeli dengan harga Rp8 juta. Harusnya parkir itu 15.000, dia punya uang 7.000. Karena emosi, pelaku menembak juru parkir 2 kali. Kita kembangkan, kita tangkap 2 orang pelaku yang menyediakan daripada senjata. Jadi senjata itu kita dapatkan bahwa yang bersangkutan beli. Kini ketiganya diperiksa di Mapolresta Banyumas. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Seorang pria ditangkap lalu diarak warga Desa Sruwen, Kabupaten Semarang. Ia tertangkap basah saat mencoba mencuri motor warga. Meski sempat melarikan hingga terjun ke sungai, namun usahanya sia-sia. Geram dengan perbuatan pelaku, warga Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang memikul seorang pencuri motor layaknya seekor hewan. Bahkan pelaku sampai tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Pelaku ditangkap 300 meter dari lokasi pencurian saat terjun ke sungai. Awalnya pelaku hendak mencuri motor milik Pardani. Namun mendengar suara mesin motor menyala, korban langsung berlari keluar dan mendapati pelaku telah menaiki motornya. Ia pun berteriak hingga terdengar warga dan beramai-ramai mengejar pelaku.
Pelaku panik dan meninggalkan motor curian di kebun, tetapi warga tetap mengejar hingga pelaku terjun ke Sungai Duet, lalu ditangkap dan dihajar massa. Atau pemilik kendaraan tersebut mendengar suara yang mencurigakan dan ketika keluar melihat kendaraannya sudah dikendarai oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikenal ke arah timur. Selanjutnya si korban ini berteriak minta tolong pada warga sekitar dan akhirnya dikejar oleh warga. Si pelaku ini kemudian meninggalkan kendaraannya di sebuah kebun dan selanjutnya si pelaku ini melarikan diri dan masuk ke dalam sungai. Sekitar 300 meter dari tempat kejadian, si pelaku ini ditangkap oleh warga dan selanjutnya dilaporkan oleh Polsek Tengaran dan diamankan oleh anggota Polsek Tengaran. Pelaku adalah residivis kasus pencurian motor pada tahun 2018 di Kota Semarang dan tahun 2021 di Grobogan. Seolah tak kapok, ia kembali melancarkan kejahatannya tetapi apes karena ditangkap dan dihajar warga. Polisi menyita 2 kunci yang digunakan untuk membobol mesin motor para korbannya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Perbuatan 3 pemuda asal Demak tak patut dicontoh. Mereka memperkosa remaja yang masih duduk di bangku SMP. Bahkan korban sempat dipaksa bersetubuh dengan temannya lalu direkam. Ketiga tersangka ini adalah para pemerkosa seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP di Demak. Sebelum memperkosa korban, mereka mengancam korban dengan teman laki-lakinya untuk bersetubuh di daerah persawahan dan merekam perbuatan itu. Setelah itu ketiganya membawa korban ke gubuk dan bergantian memperkosa korban. Aksi bejat itu terjadi pada 23 April lalu. Mengetahui anaknya diperkosa, keluarga langsung melapor ke polisi. Ketiga pelaku pun ditangkap. N juga dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Pada saat melakukan hubungan badan, ketiga tersangka ini merekam adegan antara korban dengan N menggunakan handphone. Setelah melakukan hubungan badan dan direkam, korban dibawa oleh saudara E dan K ke gubuk di seputaran persawahan dan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Kini ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga pemuda ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Dua pria ditangkap saat mengambil paket sabu-sabu di kawasan Semarang Utara. Keduanya merupakan tukang parkir yang kecanduan narkoba dalam setahun terakhir. Berhenti di salah satu jalan di kawasan Delta Mas, Kota Semarang, seorang pemotor tampak mengambil paket dari selokan. Namun tak lama berselang, muncul sejumlah motor lain yang menghalangi kedua pria ini. Satu orang kabur, sementara satu lagi hanya terdiam. Ternyata para pemotor adalah polisi yang menyamar sebagai pengojek. Mereka menangkap dua pria yang mengambil paket sabu-sabu di lokasi kejadian. Dari hasil penangkapan pada 22 April lalu, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,5 gram. Kedua tersangka adalah tukang parkir yang dalam setahun terakhir kecanduan narkoba. Gunakan pakaian ojol, kebetulan sedang melakukan penyelidikan terhadap target yang lain, namun ketika sedang lewat melihat dua tersangka ini seperti mengambil sesuatu, namun takut, kabur dia, lari. Akhirnya dikejarlah oleh anggota kita. Ternyata memang setelah dicek, ya mereka kedapatan memiliki sabu seberat 0,51 gram tersebut. Kedua tersangka mengaku sudah 2 kali memesan narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang sama dan diambil di lokasi yang sama. Kini polisi menyelidiki sumber dari pemasok narkotika itu. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Seorang perempuan ditangkap karena menggunakan uang palsu untuk berbelanja di Pasar Kayen Pati. Modus pelaku terungkap saat uang luntur terkena air. Diduga belanja dengan uang palsu, perempuan ini ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Kayen Pati pada Sabtu lalu. Aksinya terkuak saat belanja ikan. Pelaku memberikan pecahan 50.000 lalu uang palsu tersebut tak sengaja terkena air. Saat itulah warna uang berubah yang membuat pelaku panik hingga akhirnya ditangkap para pedagang. Pedagang mengatakan sudah 5 kali pelaku belanja di pasar menggunakan uang palsu itu. Sudah tahu kemarin sudah beli beberapa kali, 1 bulan tuh 5 kali. Orang itu. Tapi uangnya ibu udah curiga ya kemarin-kemarin? Sudah, nanti saya ancam. Perempuan ini pun dibawa ke Polsek Kayen. Di sini terkuak uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000 memiliki nomor seri yang sama. Dari tangan pelaku ditemukan 60 lembar uang palsu pecahan 50.000 dan 28 lembar uang palsu pecahan 100.000. Uang tersebut ia beli secara daring. 60 lembar uang pecahan 50 ribuan dan 28 lembar uang pecahan 100 ribuan yang sementara ini kami duga itu adalah palsu. Itu memang dia mendapatkan itu melalui media sosial. Kini pelaku dijerat pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sampah menumpuk di Pasar Bitingan Kudus timbulkan polusi udara yang merugikan para pedagang. Uang luntur saat membayar ikan, seorang perempuan ditangkap karena memakai uang palsu saat berbelanja di Pasar Kayen Pati. Efek hasil permainan Garuda Muda yang moncer di Piala Asia U23. Penjualan jersey timnas di Gerobongan laris manis.